Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang kisah Abraham, sebagaimana ditulis di dalam kitab Kejadian, bab 22 ayat 1 sampai 19. Pada bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 sikap yang dimiliki oleh Abraham ketika dia menghadapi krisis di dalam hidupnya. Tentu para sahabat masih ingat 3 sikap itu. Coba diingat. Yang pertama adalah sikap taat, kemudian yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah percaya. Dengan 3 sikap itu, Abraham benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai orang beriman di hadapan Tuhan ketika menghadapi krisis di dalam hidupnya. Pada bagian yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan tentang sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan ketika Tuhan melihat pribadi yang mempunyai 3 sikap itu, yaitu sikap taat, ikhlas, dan percaya. Itulah sebabnya saya mendorong para sahabat untuk memiliki 3 sikap ini di dalam hidupmu. Sehingga ketika kamu mempunyai 3 sikap ini, maka Tuhan dengan matanya yang indah, dengan matanya yang tajam, dengan matanya yang penuh kasih, benar-benar melihat hidupmu. Maka pada bagian ini saya ingin melanjutkan apa sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang saya temukan dalam kisahnya Abraham. Sikap pertama yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah sikap bangga. Dan itu ditulis di dalam ayat 11 sampai 14. Di mana indikasinya bahwa Tuhan begitu bangga kepada Abraham. Kalau para sahabat dengan teliti membaca kisah ini, para sahabat bisa membedakan panggilan Tuhan di bagian awal dan di bagian ini. Pada bagian awal, Tuhan hanya memanggil nama Abraham 1 kali. Dikatakan waktu itu, Abraham. Lalu Tuhan menyaut, "Ya Tuhan." Dan itu sudah menunjukkan sikapnya yang takwa. Pada ayat yang 11, lihatlah. Tuhan memanggil Abraham 2 kali. Dia memanggilnya demikian. Abraham, Abraham. Dan apa jawaban dari Abraham? Dia tetap menjawab, "Ya Tuhan." Wow. Abraham tidak menjawab ketika dipanggil Tuhan, "Abraham, Abraham." Lalu dia menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan." No. Dia tetap dengan rendah hati menjawab panggilan Tuhan, "Ya Tuhan." Padahal Tuhan memanggilnya melalui malaikatnya sampai 2 kali. "Abraham, Abraham." Dan pada kalimat-kalimat berikutnya, khususnya dalam ayat 11 sampai 14, benar-benar di situ Tuhan begitu bangga dengan Abraham. Karena apa? Karena Abraham yakin segala sesuatu disediakan oleh Tuhan. Sikap ini hanya ditunjukkan oleh pribadi yang benar-benar percaya. Pribadi yang benar-benar taat. Abraham yakin betul bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Itu sikap yang pertama. Tuhan bangga kepada Abraham. Kemudian sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah Tuhan memberikan berkat kepada Abraham. Dan itu ditulis di dalam ayat 15 sampai dengan 17.
Kita tahu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham tentang keturunan, tentang tanah terjanji, bahwa dia akan menjadi berkat. Dan pada bagian ini Tuhan menegaskan kembali bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah kepada Abraham. Karena apa? Karena Tuhan bangga, dia yakin dengan pribadi ini. Maka berkat yang diberikan oleh Tuhan benar-benar layak dan pantas untuk Abraham. Tidak hanya sekedar janji, tetapi berkat itu benar-benar akan diberikan kepada Abraham. Itu sikap yang kedua. Tuhan akan memberikan berkat. Lalu sikap yang ketiga. Ini sangat luar biasa. Dalam ayat 18. Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai model orang beriman. Wow. Ini berkat yang sangat khusus. Berkat yang hanya dimiliki oleh Abraham. Dan itu ditulis di dalam ayat 18. Di mana Abraham dan keturunannya itu akan menjadi model orang beriman. Dan setelah itu para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 19 kita bisa melihat hidup Abraham selanjutnya. Dan di sana saya mau mengatakan pada ayat 19, Abraham melanjutkan hidupnya dengan mendengarkan suara Tuhan. Ini menjadi kesimpulan yang sangat indah. Bahwa memberikan contoh kepada kita di tengah kesibukan yang luar biasa di dunia ini. Di tengah segala macam suara yang kita dengarkan. Di tengah bisikan-bisikan atau apapun yang masuk di telinga kita. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah, dan jangan dilupakan para sahabatku, setiap hari, setiap saat, dengarkanlah suara Tuhan yang berbicara kepadamu. Kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki malaikat pelindung, kita memiliki hati nurani. Lewat mereka itulah sebenarnya setiap hari kita dituntun untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena tujuan saya sangat jelas. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan, Santoso, aku bangga denganmu. Dan hal yang sama juga untuk para sahabat. Tuhan bangga dengan para sahabat semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.